Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita nyablon agar hasilnya itu tidak mudah melebar dan berbayang. Salah satu yang pertama adalah molding yang tidak stabil. Nah, ini ya, ini moldingnya. Gimana caranya untuk mengecek molding ini stabil atau tidak? Ya dengan cara memutarnya. Nah. Perputaran molding yang stabil ini sangat menentukan hasil ketika kita menyablon. Karena hasilnya kalau moldingnya ini rotasinya itu, perputarannya itu stabil, hasilnya juga akan bagus nantinya, berkualitas. Dalam artian ya nggak melebar-melebar, kemudian nggak berbayang hasilnya ya. Tergantung juga nanti cara setting mesinnya, mesin sablonnya. Yang kedua adalah molding itu tidak sesuai dengan cupnya. Ini kan molding ya, kita masukkan cupnya misalkan kan, kita masukkan cupnya tapi tidak sesuai cupnya itu, kebesaran lah atau terlalu kecil. Nah, itu bisa menyebabkan juga nanti hasil sablon kita mudah melebar ataupun berbayang. Maka dari itu ketika kita mau pesen molding ini ya, sertakan aja sama sampel cup yang kita mau sablon ya, misalkan 16 oz yang oval gemuk gitu kan. Ya udah kita pesan aja, kirim aja sampelnya, nanti akan dibuatkan sama orang itu sesuai dengan cup yang kita inginkan ukurannya. Nanti yang ketiga adalah posisi rakel tidak center. Ini kan rakel. Ketika kita setting itu posisi rakel ya. Ini rakelnya ya kan. Itu harus center. Nah, berada di tengah ya. Kalau mereng sedikit aja ya, karena namanya tinta itu kan benda cair ya. Ketika mereng sedikit aja itu udah pasti melebar tuh, pasti berbayang gitu. Maka dari itu diusahakan sesenter mungkin ya posisi rakel itu pada moldingnya. Oke. Yang selanjutnya ya, yang ketiga ya, tinta terlalu cair ya. Kalau tintanya terlalu cair pada screen, namanya screen itu kan dia bolong ya, screen itu bolong, cuman dia kan terlalu kecil sekali bolongnya itu kecil, namun namanya tinta benda cair tetap aja bisa merembes. Karena itu usahakan tinta itu tidak terlalu cair, tidak juga terlalu kental. Kalau kita biasa sering nyablon pasti tahu itu kira-kira tinta yang bagus untuk nyablon, lancar, nggak melebar, nggak berbayang dan lain sebagainya. Kita pasti tahu takarannya seperti apa tinta itu, cairnya seperti apa, kentalnya seperti apa, pasti tahu. Kemudian selanjutnya adalah tinta tidak campur dengan M4 ya. Tinta yang tidak campur dengan M4 itu biasanya gampang mampet ya. Baru 3 kali gusut, 4 kali gusut, nah udah itu nanti bakalan mampet gampang kali. Apalagi kalau kita modelnya lama ya, geraknya lama, nggak bisa cepat gitu kan, nah, udahlah pasti mampet itu. Alhasil ya udah oles-oles lagi, habis itu nanti logonya rusak mulai afdruk lagi ya, gitu. Itu permasalahan, nanti makin banyak masalahnya. Setelah tinta tidak campur M4, lanjut rakel itu bergerigi ya, rakel yang bergerigi. Nah ini ya, ini rakel yang sudah lama, udah nggak dipakai lagi. Biasanya kalau kita beli baru, perhatikan rakelnya. Misalkan kita beli untuk cup plastik itu rakel dengan panjang 10 cm ya, kita perhatikan sininya, yang bagian ujungnya nih, yang untuk gusutnya perhatikan, jangan sampai kita beli yang bergerigi. Kalau udah bergerigi itu udah nggak bisa dipakai lagi, minta aja ganti sama penjualnya itu, ganti ini yang nggak bergerigi ya. Perhatikan benar-benar ini. Kalau udah bergerigi ya udah ganti baru aja ya. Setelah itu tekanan pada rakel ke molding itu terlalu kuat. Kalau kita setting itu kan biasanya seperti ini ya. Nah, tekanan ini kalau terlalu kuat, nanti pas tertekan itu bisa aja dia mereng jadinya, rakelnya tuh yang harusnya udah lurus gitu kan, tapi karena terlalu kuat jadi mereng
Nah, itu yang bisa menyebabkan hasil sablon itu bleber, tintanya nggak korontak kemana-mana aja. Itu perhatikan juga ya penekanan rakel pada molding, jangan terlalu kuat dan jangan juga terlalu lembek atau tidak terlalu tekan gitu kan, nanti nggak tersablon. Nah, solusinya untuk semua itu ya, untuk mengatasi tinta supaya nggak mudah bleber ataupun berbayang, tinta yang seperti apa yang bagus ya, kita bahas tinta dulu nih. Seperti apa yang bagus, cairannya seperti apa, kental seperti apa, itu udah ada di video sebelumnya ya. Kalau mau klik tinggal, kalau mau nonton tinggal klik aja di linknya ada di deskripsi ya kan, jadi bisa menjadi pengetahuan nantinya. Kalau dari segi molding juga ada molding ya, molding yang cocok untuk mesin cup manual, mesin sablon cup manual, dan mesin sablon cup otomatis ataupun semi otomatis. Itu molding yang bagus itu yang seperti apa? Apakah yang berbahan nilon seperti ini atau yang berbahan kayu ya? Yang berbahan kayu seperti ini ya. Kira-kira untuk cup yang mesin manual itu bagusnya yang kayu atau nilon ya, ataukah yang mesin semi otomatis itu bagusan nilon atau kayu? Nah, itu nanti ada penjelasannya ya, di video sebelumnya juga ada. Nanti linknya ada di deskripsi juga ya. Jadi kira-kira itu ya, penjelasan kali ini. Kira-kira apa saja penyebab permasalahannya, kenapa kok hasil sablon itu mudah bleber ataupun berbayang. Oke, semoga bermanfaat video ini ya, supaya bisa kira-kira ada permasalahan-permasalahan mengenai dunia sablon, kenapa hasilnya kurang bagus, kurang berkualitas, bisa diketahui jadinya dari beberapa poin-poin yang udah disebutkan tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.